Halo semuanya, gue Luis di Kenang Tech ID. Nah, jadi Rexus itu baru aja ngerilis iterasi ketiga dari Rexus Daxa R, yang dimana fokusnya itu adalah ultralight design, yang dimana tentunya dengan desain atau bobot yang ringan, itu bakalan mempermudah kita untuk main game FPS, karena movement kita tentunya jadi lebih luas dan juga flick jadi lebih oke gitu, dibandingkan dengan mouse-mouse yang lebih berat lah ibaratnya. Nah, jadi si Rexus Daxa R3 ini tentunya mengambil atau membawa desain yang tentunya berbeda dengan Rexus Daxa R yang pertama maupun yang kedua. Nah, sebelum gue mulai, untuk sisi pricing, si Rexus Daxa R3 ini harganya ada di sekitar 600 ribuan, yang dimana sekarang itu dibundle dengan Cordura mousepadnya Rexus yang size-nya itu M gitu. Dan di awal perilisan si Daxa R3 ini, itu mereka juga ngerilis mousepad Cordura bikinannya mereka yang dimana ada size L dan juga XL. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin yang size-nya M seperti ini, kalian harus belinya barengan sama si Rexus Daxa R3 karena dia itu dibundle. Dan buat kalian yang penasaran, si Daxa mousepad Cordura ini dia bahannya itu tentunya dari Cordura fabric asli, dan dia itu tipenya speed, jadi kurang lebih sebenarnya hampir sama surface-nya atau bahannya kayak MPC 450 atau 900 yang dulu pernah gue bahas. Kalau kalian tanya apa bedanya Rexus Daxa R2 dan juga yang ketiga, itu yang paling obvious itu adalah dari sisi dimensi maupun shape dari mouse ini. Karena si Daxa R3 ini mengingatkan gue dengan si Razer Viper Mini, yang dimana dia itu mengambil desain ambidextrous, terus dia juga tergolong kurus lebarnya dan dia tidak terlalu panjang. Terus hamnya juga dia ada di tengah, dan dengan dimensi ataupun shape seperti ini, dia tuh bakalan lebih cocok buat yang hand size-nya itu small sampai medium gitu. Dan spesifiknya untuk rekomendasi hand size, untuk yang di bawah 18 cm itu bisa di claw grip, lalu untuk 18 cm bisa di claw ataupun fingertip grip, dan untuk yang di atas 18 cm kayak 19, 20 maupun 21 itu bisa pakai mouse ini di fingertip grip. Sebenarnya sih yang medium kayak 18 cm itu harusnya lebih enak di fingertip grip. Cuman karena berhubung gue bisa di claw grip, jadi ya gue rekomendasiin untuk coba di claw grip juga mau kalau misalkan kalian bisa. Cuma balik lagi ini mungkin bisa berbeda. Dan gue paling pengen ingetin ke kalian kalau misalkan si Rexus Daxa R yang 3 ini, dia itu dimensinya cukup kecil dan mungkin bakalan nggak fit untuk semua orang kayak Daxa R yang kedua. Karena seperti yang kita semua tahu bahwa mouse yang dimensinya cukup kecil itu agak cocok-cocokkan, terutama yang dimensinya itu kecil kayak Razer Viper Mini ataupun model Ominous. Jadi kalau kalian yang hand size-nya medium ke atas kayak 19, 20 dan juga 21 cm, dan kalian claw grip, mungkin kalian bakalan ngerasa si Daxa R3 ini dia itu agak kurang panjang ataupun kurang lebar gitu. Jadi di sini kalau misalnya kalian claw grip dan juga di atas 19 cm, mungkin gue saranin kalian untuk ke Daxa R2 aja, karena kebetulan si Daxa R yang 2 yang wireless itu dia nggak discontinue. Jadi kalian masih punya opsi kalau misalnya kalian claw grip dan kalian butuh mouse yang lebih besar. Dan buat kalian yang palm grip, tentu saja gue akan lebih menyarankan untuk kalian bisa pick ke Rexus Daxa R yang pertama aja, karena dia itu shape-nya ergonomik dan bakal lebih cocok untuk kalian pengguna palm grip. Kalau buat gue pribadi sih, berhubung gue suka sama semua jenis mouse yang kecil kayak Viper Mini maupun Glorious model Ominous, tentunya gue bakalan langsung fit ke si Rexus Daxa R3 ini tanpa kendala sama sekali. Dan ya, tapi kembali lagi gue akan menyarankan kalian untuk setidaknya mengikuti rekomendasi handset dan juga grip style yang gue berikan, supaya kalian dapat gambaran kira-kira apakah mouse ini bakalan cocok sama tangan kalian atau enggak. Nah, untuk beratnya sendiri si Rexus Daxa R3 ini, dia beratnya di sekitar 72 gram dengan menggunakan shell atau cangkang yang bolong-bolong ini. Gitu. Jadi kalau misalnya dia pakai cangkang yang tidak bolong-bolong, itu nambah beratnya sekitar 7 gram kalau nggak salah. Dan kalau misalnya dibandingkan sama mouse-mouse lain yang ada di pasaran, mungkin memang si Daxa R3 ini tidak seringan mouse-mouse modern pada umumnya, yang dimana beratnya sekitar 50-60an gram lebih lah. Dan kalau misalkan dibandingkan sama mouse lain, contohnya kayak Razer Viper Ultimate, si Daxa R3 ini masih lebih ringan karena dia beratnya si Viper Ultimate itu sekitar 74 gram. Dan kalau dibandingkan sama Daxa R2, dia beratnya di 73 gram. Dan kalau dibandingkan lagi sama Phanteks SC3, dia itu beratnya sekitar 83 gram. Jadi sebenarnya si Rexus Daxa R3 ini beratnya masih bisa dibilang cukup decent lah. Nah, buat kalian yang mungkin belum pernah nyobain mouse yang ringan sekitar 50-60 gram, mungkin dengan berat 72 gram ini bakalan lebih oke buat kalian untuk setidaknya belajar pakai yang tidak terlalu ringan dulu dengan si Rexus Daxa R3 ini. Dan kalau misalnya kalian tidak terlalu concern sama berat, kalian selalu bisa ganti covernya kalau kalian nggak suka sama desain yang bolong-bolong seperti ini. Dan kita juga ada opsi untuk ganti cover
dengan yang warna-warni seperti yang ada di Rexus Daxa R yang sebelum-sebelumnya. Itu, dan di sini ada total 4 warna yang bisa kalian pilih sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. MOSFET-nya di sini Rexus seperti biasa udah menggunakan bahan PTFE yang dimana sudah rounded pinggirannya dan dia juga udah sangat tebal. Tapi minimal di unit gue di bagian fit tengahnya itu dia agak kasar. Cuman ini mungkin terjadinya di unit gue doang, mungkin di unit kalian bisa berbeda. Dan tapi ini tidak mempengaruhi glide overall dari si mouse ini karena fit yang besarnya itu pinggirannya udah rounded dan udah smooth juga gitu. Jadi gue gak ada problem di sini. Mouse ini pakai koneksi wireless 2,4 GHz yang dimana seperti biasa delaynya sudah sangat minimum banget dan cenderung bahkan udah nggak kerasa dan udah feel-nya kayak kabel gitu. Jadi udah nggak ada masalah untuk delay segala macam. Dan untuk gue coba pakai untuk main game kompetitif kayak Valorant, Dota 2 segala macam itu juga udah nggak ada masalah sama sekali. Jadi untuk urusan latency gue rasa udah nggak perlu pikirin hal itu. Paling di sini untuk masalah interference dengan barang wireless yang lainnya, di sini gue belum nyobain sama sekali dengan keyboard wireless karena kebetulan keyboard yang sering gue pakai itu kabel semua. Dan paling sih ya paling catatan buat gue di sini gue selama nyobain barang-barang wireless entah mouse, headset maupun keyboard yang koneksinya 2,4 GHz gue nggak pernah ngalamin masalah interference. Cuman nih balik lagi mungkin bisa berbeda dengan situasi kalian. Kalau misalnya kalian pakai ngecas, kalian selalu bisa colok mouse ini dengan kabelnya karena kabelnya sudah menggunakan bahan paracord jadi sudah fleksibel dan juga ringan. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai mouse ini di mode wired itu harusnya nggak ada masalah karena kabelnya udah oke. Terus untuk masalah ketahanan baterainya dia kapasitasnya itu di sekitar 580 mAh dan berhubung gua baru mouse ini tuh baru nyampe hari Senin dan sekarang udah hari Kamis dan ya secara overall baterainya sih masih belum habis gitu. Dan kalau misalkan dibandingkan sama yang lainnya itu yang lainnya mungkin habisnya sekitar 2 mingguan. Jadi ya asumsinya mungkin mouse ini habisnya sekitar 2 mingguan dengan kondisi pemakaian sehari 8 jam dengan kondisi LED-nya mati. Lanjut untuk switch mouse. Jadi si Daxa R yang ketiga ini dia pakai switch Kailh GM8 yang dimana Kailh GM8 itu dia bisa dibilang adalah salah satu switch yang durability-nya cukup terjamin karena dia dari sisi rating itu dia bisa tahan kurang lebih sekitar 80 juta klik. Jadi memang secara rating dia itu lebih tinggi dibandingkan switch dari Omron yang biasanya sering kalian temuin di mouse-mouse-nya Logitech ataupun Glorious. Dan untuk masalah feel-nya sendiri gue sih sangat suka banget karena dia feel-nya udah sangat crisp dan sangat tactile juga. Dan untuk scroll wheel-nya juga nggak ada masalah karena resistance-nya cukup berasa dan juga untuk button kliknya juga nggak keras. Lalu buat set button placement-nya segala macam gue juga udah nggak ada problem. Dan buat sampel suaranya kalian bisa dengerin aja sendiri. Dari sisi performa, mouse ini pakai sensor Pixar 3370 yang dimana dia punya 50G maximum acceleration dan 400 fps tracking speed. Jadi dari sisi performa sensornya secara kertas udah kurang lebih sama dengan mouse gaming high-end yang harganya mahal-mahal semua. Jadi secara performa kalian gue rasa nggak usah pikirin lagi karena smoothing udah nggak ada. Lalu untuk masalah tracking akurasi juga udah oke. Terus kalian bawa segala macam juga udah enak, jitter juga udah nggak ada. Terus untuk lift of distance dia ada 2 mode di 1 mili dan juga 2 mili. Dan setelah gue coba yang versi lift of distance 1 mili di mousepad Strider, GTFX dan juga Daxa Cordura itu overall udah nggak ada masalah karena lift of distance-nya udah sangat rendah. Lalu untuk DPI deviation itu gue coba bandingkan dengan mouse yang lain ternyata ada perbedaan. Cuman setelah gue coba beberapa saat dan adjust ke mouse ini ternyata muscle memory gue bisa langsung pindah ke sini tanpa masalah. Jadi ya untuk DPI deviation gue rasa bukan masalah yang besar. Lalu lanjut untuk masalah performa pokoknya sih overall ya gue gak ada problem karena sensornya udah high end juga jadi ya gue gak bisa komplain apa-apa. Waktu gue coba pakai untuk main game kayak Valorant, COD/MW dan segala macam, gue juga aim gue bagus konsisten di sini gitu ya karena kebetulan memang preferensi gue adalah mouse yang kecil seperti Razer Viper atau Ominous dan si Daxa R3 ini juga salah satunya yang gue bisa fit banget tangan gue kesini waktu gue coba main game FPS. Oke lanjut untuk kesimpulan. Nah secara overall sih gue nggak punya komplain apa-apa soal mouse ini. Yang pertama shape-nya sendiri itu udah cukup familiar sama gue karena mengingatkan gue dengan shape-nya si Razer Viper Mini. Dan memang si Rexus Daxa R3 ini baik lagi gue ingatkan shape dan juga dimensinya tidak untuk semua orang.
karena dia itu cukup kecil gitu. Dan rekomendasi dari gue seperti tadi untuk yang di 18 cm ke bawah untuk claw maupun di fingertip grip mungkin bakalan lebih cocok ke mouse ini gitu. Dan ya dari sisi performa gue juga nggak ada problem. Untuk masalah wireless juga gue nggak ada nemuin isu interference ataupun delay segala macam, itu nggak ada gue rasain. Dan paling untuk masalah sensor ya itu udah gue bilang tadi juga, karena udah sensornya high end jadi udah nggak ada kendala sama sekali lah untuk main game FPS. Kalian udah bisa nembak-nembak dengan aman kalau kalian pakai si DuxAir 3 ini. Paling yang terakhir sih, ketiga line-up-nya Rexus DuxAir ini bisa dibilang menawarkan shape maupun dimensi mouse yang mungkin spesifik bakal cocok buat beberapa hand size maupun grip cell tertentu aja. Contohnya kayak Rexus DuxAir yang pertama itu mungkin bakal cocok buat palm grip di bawah 19 cm. Lalu untuk yang DuxAir 2 mungkin cocok buat claw grip atau fingertip grip user yang hand size-nya di atas 18 cm atau medium sampai yang besar. Dan juga Rexus DuxAir ini juga sama, dia punya specific hand size maupun grip cell tertentu. Dia itu bisa di claw grip maupun fingertip grip di medium sampai small size gitu. Jadi ya, tentunya Rexus menawarkan fleksibilitas itu kalau kalian mempunyai kebutuhan shape tertentu. Jadi ya balik lagi, gue mungkin bakal menyarankan kalian kalau kalian nggak punya referensi apa-apa, kalian bisa mengikuti rekomendasi handset yang udah gue berikan sebelumnya. Atau kalian mungkin bisa cek di Discord gue, karena gue di situ udah memberikan list rekomendasi mouse yang sangat banyak banget pilihannya. Kalian bisa join ke sana kalau kalian pengen tahu rekomendasi mouse dari gue. Oke, jadi gue rasa itu aja sih pembahasan gue soal Rexus DuxAir 3 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengi TKD, sampai jumpa di video berikutnya.